Rahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa inna ma yajibulan ang pustine wajib al istihlalu wa njaluk halal. Minta maaf itu wajib. Minal asbabi saking piro-piro sabab adzahirati kang jelas. Kalau hanya sekedar memendam perasaan itu ya tidak wajib minta halal. Bahkan kalau minta halal justru akan menimbulkan apa namanya? Perasaan yang tidak nyaman bagi orang yang dimintai maaf. Saya minta maaf, dalam hati saya tuh sebenarnya panas kalau melihat Anda tuh, melihat kesuksesan Anda tuh saya nggak terima begini. Saya tuh berharap yang tidak lah. Hawanya tuh sakit hati terus kalau Anda punya nikmat. Wah ya itu kan kalau disampaikan, diomongkan kan tidak baik. Jadi kita selama yang bersangkutan itu tidak tahu, kita nggak usah ngasih tahu, nanti jadi malah Jadi jangan bermain-main dengan ujaran-ujaran kebencian, ucapan-ucapan kebencian atau ucapan sentimen, ucapan apa itu akan menular. Bahkan meskipun tujuannya sekedar minta maaf sekalipun tuh. Jadi perasaan model kayak gitu nggak usah. Inamanya jumul istihlal minal asbabil zahirah. Kalau ada faktor-faktor alasan yang nyata itu silahkan minta maaf. Utang nggak bayar ya minta maaf. Belum bisa bayar ya minta maaf. Halal jawarihi ngatasi piro-piro anggota badan. Fa amma idza kafafta. Moko anapun ing dalem nalika nyegah alias mengontrol sapa sira zahiraka ing penampilan sira wa alzamta lan netepaken sapa sira ma'adzalika ing dalam sertane mengkono mencegah mengontrol qalbaka ing ati sira nu netepaken karohatama ing sengit perasaan hasad ya tarasyahu kang merembes apa ma minhu saking qalbika bitab'i kelawan alamiah min hubbi zawalin nikmati bayane senang ilangi nikmat. Jadi secara manusiawi orang tuh melihat orang yang kecemburuan sosial itu mesti ada. Kecemburuan sosial itu pasti ada. Padahal itu tidak baik, tidak benar. Jadi secara alamiah maka harus dilawan. Saya nggak boleh cemburu model kayak begini. Itu kan urusan Gusti Allah, bukan urusan saya. Bukan urusan saya, itu urusan Gusti Allah. Tapi kok saya tetap cemburu aja ya. Nggak nyaman tuh. Enak sekali dia tuh, enak sekali. Dia sih jadi anaknya orang kaya, mau belajar, mau apa, beli buku sekolah tinggi-tinggi enak aja. Tapi ya harus ada usaha untuk meneduhkan pikiran, menyejukkan pikiran. Jangan sampai kayak begitu. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Akibat ini kaum perempuan iri terhadap kaum laki-laki karena laki-laki di situ enak sekali ibadahnya, tak putus-putusnya. Kalau perempuan ada waktu liburnya. Ketika haid dia tidak bisa baca Quran, nggak boleh baca Quran, nggak boleh iktikaf di masjid, nggak boleh tawaf, nggak boleh sholat. Itu kalau orang haid kan. Iya. Sedangkan kaum laki-laki nggak ada halangan, mau iktikaf mau baca Quran, mau tawaf, mau apa, ya sah-sah aja, boleh saja. Jadi hasudnya kaum perempuan dulu itu dalam hal yang positif. Kalau sekarang kan hasud dalam arti yang negatif kan. Urusan masalah duit, masalah motor, kendaraan itu aja yang dihasudi. Kalau orang dulu hasud dalam arti yang positif, munafasah, enak sekali jadi kaum laki-laki ibadahnya tak putus. Seandainya aku terlahir jadi laki-laki saja. Maka di situ ditegur oleh Al-Qur'an, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Sudah disyukuri saja. Jadi perempuan ya silahkan disyukuri jadi perempuan. Tanpa perempuan laki-laki mau ngapain? Gak bisa berkutik. Laki-laki gak bisa ngapa-ngapain. Harus ada perempuan.
Kalau nggak ada perempuannya ya sudah, itu gitu-gitu aja, nggak ada perkembangan. Hatta ka annaka sehingga kaya setuhune sira tamkutu iku sewot sengit sapa sira nafsaka ing awake sira. Benci kepada diri sendiri yang punya perasaan yang panas. Harus benci kepada diri sendiri. Kenapa kok saya masih panas-panasan? Toh itu semua Allah yang mengatur. Tamkutu nafsaka alama ing atase perkara fi tabiha kang ing dalam watake nafsika. Fatakunu moko ono tilkal karahatu apa mengkono rasa sewot, rasa sengit min jihatil akli itu dari sudut pandang logika. Jadi perasaan boleh panas, logika harus jalan. Secara alamiah orang itu mudah untuk cemburu sosial ada. Yaitu cemburu sosial itu pasti ada. Tapi manusia kan punya akal. Jadi akal ini harus bisa meredam panasnya hati. Fi muqabalatil maili iku ing dalem bandingi condong min jihati tabki saking arahe watak. Faqad addaita moko teman melaksanakan menunaikan sapa sira al-wajiba ing kewajiban. Kalau sudah ada usaha, akal kamu berusaha menenangkan hati kamu, maka itu kamu berarti beres di sisi Gusti Allah. Memang manusia punya hati rada-rada begitu sih, tapi akal punya akal itu tugasnya adalah mengarahkan hati, mengarahkan pikiran emosional. Faqad addaita al-wajiba alaika ing atase sira. Jadi kalau perasaan dengan akal itu bersinergi menjadi satu, maka itulah yang menjadi suatu rahmat yang luar biasa. Antara pikiran dengan perasaan bersinergi menjadi satu. Maka meskipun kasih sayang seorang ibu, kasih ibu kepada beta, terus bagaikan surga. Apa? Menari dunia. Menyinari. Meskipun kasih seorang ibu betapa luar biasanya, itu kalau dibandingkan rahmatnya Kanjeng Nabi kepada umatnya nggak ada apa-apanya. Rahmat kasih sayang yang Rasul berikan kepada umat itu lebih besar daripada rahmat seorang ibu kepada anaknya. Apalagi rahmat yang Allah itu berikan, apalagi rahmat yang Allah curahkan kepada makhluknya jauh lebih besar dari rahmat seorang ibu kepada anaknya. Kenapa? Karena ibu itu namanya juga perempuan, lebih banyak bermain hati perasaan. Logika umumnya perempuan itu lebih banyak perasaannya. Kalau yang namanya laki-laki biasanya lebih banyak pakai akalnya, kurang berperasaan. Kalau laki-laki biasanya kurang berperasaan, lebih banyak pakai akal, logika. Kaum perempuan itu lebih pakai perasaan, logikanya nggak jelas. Banyak yang model kayak gitu. Jadi seringkali yang namanya ibu itu memanjakan anaknya, wis lah yang penting jangan nangis, dituruti terus, dimanjakan terus, nggak tega kalau lihat anaknya nangis, diseneng-seneng aja, diseneng-seneng. Ya itu akhirnya menjadi bocah ini, bocah yang selalu dimanjakan oleh ibunya kan akhirnya bukan menjadi ayam sayur. Jadi ayam, ibaratnya ayam sayur. Jadi ayam sayur, tidak tahan terpaan badai, tidak tahan terhadap terpaan ujian hidup, karena selalu dimanja oleh ibunya aja. Jangan. Gak boleh ngapa-ngapain, keluar, jangan nanti banyak kendaraan, nanti kamu ketabrak. Padahal bocah sudah kelas 5 SD, udah SMA kelas 3. Nggak boleh jalan, nggak boleh kemana-mana, kamu mesti di dalam rumah aja biar aman. Kamu nanti kalau ke pasar bahaya, nanti ada copet. Kamu jangan ke jalan raya, nanti banyak kendaraan, nanti ke serempet atau ketabrak. Nggak boleh ngapa-ngapain.
jadilah ayam sayur. Terlalu dimanjakan oleh ibu itu kan ya baik kan, rahmat kan, saking emane, bukan kejam, ibu itu bukan kejam, tapi saking kasih sayangnya akhirnya melempem, anaknya ini dibikin melempem sendiri. Maka harus ada pendidikan seorang laki-laki itu, bocah. Kalau hanya mengandalkan ibunya saja, rata-rata jadinya melempem. Karena ibu itu kasih sayangnya tinggi sekali, logikanya kadang tidak dipakai, hanya kasih sayangnya aja, perasaannya aja yang bermain. Itu. Jadi jangankan hati yang panas, hati yang sayang, hati yang damai, tapi tidak diatur oleh logika saja, itu bisa berdampak tidak baik. Bisa berdampak tidak baik. Apalagi hati yang panas kan. Ini lagi bicara hati yang panas nih. Jadi di sini kasusnya kasus iri, hasad. Jadi kita komparasikan, kita perbandingkan. Ada hati yang damai, ada hati yang panas. Ada hati yang sejuk, ada hati yang bergejolak. Hati yang sejuk, yang penuh kasih sayang, seandainya tidak disetir oleh logika, itu seringkali menjadikan dampak yang tidak baik. Contohnya, ibu yang memanjakan anak-anaknya, nggak boleh ngapa-ngapain. Kamu jangan belajar, itu otaknya sudah nanti terlalu pusing. Belajar cukup 10 menit aja, kata ibunya. Kalau belajar sampai 1 jam, nanti ngebol otaknya, ibunya nggak tega lagi. Sudah, jangan belajar, nanti stres. Jangan banyak belajar. Olahraga juga nggak boleh, nanti capek. Nggak tega, orangnya tidak tegaan. Ya akhirnya berbahaya. Maka rahmat yang Allah berikan itu tidak model kayak begitu. Itu namanya rahmatun naqisah, kasih sayang yang semu, yang kurang, tidak maksimal itu. Karena apa? Tidak ditopang oleh alam pikiran, hanya mengandalkan perasaan saja. Jadi perasaan sendiri, akal pikiran pun sendiri. Jadi keduanya harus bersinergi. Hati boleh sejuk, tapi awas jangan kebablasan, jangan sampai terlalu adem. Begitupun hati boleh panas melihat kawan kok enak sekali hidupnya, tapi pikiran harus bisa menetralkan ini hati. Tidak boleh, itu tidak boleh. Kalau ada usaha mensinergikan akal terhadap perasaan, maka kamu telah menunaikan hal yang wajib. Tuh, alaika wajib ingatase sira. Wala yadkhululan ora mancing opo al wajib, opo ikilah at-tabu tahta tiarika ing dalem sengisore daya kontrole sira. Nanti failnya nanti. Wala yadkhululan ora mancing tahta tiarika ing dalem sengisore daya kontrole sira. Ikhtiarku, pilihane siro, maksudnya pilihan itu daya kontrolmu fi ahlabil ahwali ing dalam paling lumrah piro-piro kondisi. Opo sing ora manjing aktsaru opo luwi akeh min hadza tinimbang iki sikap mensinergikan, memadukan, mengkompromikan memadukan antara akal pikiran dengan perasaannya. Itu paling pol-polan, puncak dari usaha manusia dalam rangka meredam perasaan, yaitu harus pakai logika. Itu saja, logika terus dipakai. Apa untungnya lalu kalau saya panas kepada dia nggak salah kepada aku, tidak salah kepada saya, tidak merugikan lingkungan, tidak ada yang diganggu, kenapa saya mesti panas? Harus berpikir begitu, logikanya harus berpikir ke situ. Sudahlah, nggak usah panas-panas, itu urusan dia dengan Tuhan. Fa'amma tahhiru tab'i, anapun utawi merubah watak supaya hati itu tidak panas begitu sama sekali, liyastawiya supaya seimbang, supaya setara,
supaya pada bae indahu ing dalem mungguhe wong apa sing padha bae al mu'dhi sapa wong kang mengganggu wal muhsinu lan wong kang gawe bagus wa yakunu lan ana farahuhu apa bungahe wong au hammuhu atawa susahe wong bima iku kelawan perkara tayassara kang dadi gampang apa ma lahuma maring ikilah farah lan gham min nikmatin saking nikmat au tunsabu atawa di pasang apa ma salah bima kelawan perkara tayassara kang dadi gampang apa malahuma kaduwe al mu'dzilan al muhsin min nikmatin saking nikmat autan sabbu atau tercurah alaihima ing atase al mu'dzilan al muhsin min baliyatin bayane blai sawaan hale seimbang fahada moko utawi iki mimma iku setengah saking perasaan sikap la yuta wi'u kang ora nurut atapu apa watak alaihi ing atase tuh. Ada orang berbaik kepada kita, selalu berbuat baik kepada kita. Tentu kita pun akan loyal kepada dia. Kalau dia dapat nikmat, saya ikut senang. Dia orang yang suka berbuat baik kepada saya. Kemudian dia dapat nikmat, saya malah senang. Tapi orang yang selalu mencelakai saya, dia dapat nikmat, otomatis hati saya ikut panas. Tidak mungkin kan? Menyikapi dua orang yang berbeda sikap kepada kita kan tidak mungkin. Tidak mungkin. Ada orang baik ke kita dan orang yang sinis kepada kita, tentu perasaannya pun kita akan beda. Tentu perasaan kita pun akan beda. Itu alamiah, itu watak alami manusia. Watak alami manusia, siapapun. Masa iya sama orang yang berbuat baik dengan orang yang bersikap tidak baik? Enggak mungkin sama. Cuma sekali lagi akal logika ini mesti berperan. Awas jangan sampai gimana, jangan sampai keterlaluan. Madama selagine ono sapa wong multafitan iku wong kang masih mendelik menoleh ila hudzudzid dunya maring piro-piro kepentingan dunia. Selama belum jadi wali ya begitulah. Selama dia bukan wali, bukan nabi ya tentu akan membeda-bedakan manusia. Tergantung bagaimana sikap manusia kepada dirinya. Kalau berbuat baik dia ikut senang. Kalau orang itu berbuat jahat kita tidak ikut senang. Dia dapat nikmat, kitanya sengit. Ila an yasira angin yen tong ana sapa wong mustaghriqan iku wong kang kerem tenggelam bihubbillahi kelawan cinta maring Gusti Allah. Kalau tingkatannya wali, orang yang berbuat baik kepada dia dan orang yang sinis kepada dia disikapi sama saja. Tidak ada yang berbeda. Itu tingkatan nabi, tingkatan wali. Mithlas sakrani hal sepadane wong kang mabuk akan cinta kepada Tuhan, al-walihi kang linglung. Iya, yang linglung. Faqad yantahi moko sering kali berujung amruhu apa urusane ikilah al-mustaghriq bi hubbillah, berujung ila an la yaltafita, maring yen to ora peduli, ora mendelik, ora menoleh qalbuhu apa atiye al-mustaghriq, ora mendelik ila tafasili ahwalil ibadi, maring piro-piro rincian, piro-piro kondisi, piro-piro kawula. Nggak peduli sudah. Yang dia lihat adalah Gusti Allah SWT. Bal yang zuru tetapi memandang sepo ikilah al mustaghriq ilal kulli maring kabehane makhluk bi ainin kelawan pandangan wahidatin kang siji. Wahia utawi ainin wahidah ainur rahmati iku pandangan kasih sayang. Wa yara lan mandeng sapa al mustaghriq al kulla ing kabehane makhluk dia pandang ibadallahi ing dadi kawula-kawulane Gusti Allah. Wa af'alahum lan mandeng ing pira-pira perbuatane ibad
af'alan ing pira-pira perbuatan lillahi maring Gusti Gusti Allah. Wa yara lan nganggap ya mandeng sapa mustaghrib hum ing ibad musakharina ing wong kang diatur kabeh. Wa dzalika utawi mengkono pandangan istighraq ing kana iku lamun ana apa nazar apa dzalik fahuwa moko utawi dzalik kal barqi iku kaya dene kilat al khatifikan kang apa berkelebat la yadumu kang ora langgeng apa al barqu summa yarji'u nuli balik al qalbu apa ati ba'da dzalika maring ing dalam suwise mengkono nazar ila tab'ihi maring watake al qalbu. Itu semisal setingkat para wali sekalipun itu watak kemanusiaannya tetap terbawa. Memang sesekali pandangan wali itu pandangan orang yang mustaghrib, memandang semua makhluk itu ya pandangannya sama semua, tidak ada yang dibedakan, semuanya patut dikasihani semua. Jadi apa yang di alam semesta itu mencerminkan ajaran Allah semua, mencerminkan perbuatan pengajaran Allah semua. Ada orang yang betapa kasih sayangnya tuh macan saja sampai berbelas kasih kepada anaknya tuh, lihatlah cerminan rahmatnya Allah tuh, tergambar. Bahkan macan yang paling buas sekalipun itu tidak memangsa anaknya sendiri. Kemudian ada orang begajulan tuh, itulah lihat nasibnya orang yang tidak punya rahmat tuh. Karakternya kayak begitu, nasibnya nanti kamu lihat sendiri bagaimana. Itu jadi pengajaran. Jadi orang yang begajulan sekalipun itu merupakan pelajaran dari Allah. Lihatlah aku ini orang begajulan. Inilah nasibku, inilah perjalanan hidupku, dan inilah finishnya aku. Menjadi pelajaran tuh. Jadi Gusti Allah mencontohkan rahmatnya itu pada beberapa makhluknya. Kemudian kalau tidak punya rahmat, hasilnya seperti ini. Tuh. Kalau rahmat hasilnya seperti ini, ada contohnya masing-masing. Itu lihat ada hambaku yang meniru aku al-Khaliq. Aku orang apa? Aku adalah yang maha berkreasi. Lihatlah itu ada hambaku yang suka berkreasi. Kamu lihat itu dia. Lihat apa yang terjadi pada hambaku yang ahli berkreasi. Kamu lihat perjalanan hidupnya, kamu lihat ujungnya jadi apa. Tapi ada di antara hambaku tidak mau meniru aku dalam hal kreasi. Ada hambaku tidak mau berkreasi. Pandang dia juga. Hasilnya seperti apa. Jadi KBANI ini adalah pelajaran, kurikulum Tuhan semua. Maka jadi nggak ada yang dibenci. Gusti Allah lagi bikin contoh kok malah dibenci. Ibaratnya seorang guru lagi mencontohkan ilmu nahwu. Ja'a Zaidun ra'aitu Zaidan. Ra'aitu ningali sapa ingsun Zaidan ing Zaid. Urusan Anda apa kok sampai mandeng-mandeng Zaid? Kan nggak usah kan. Yang namanya murid tidak usah protes. Masa contoh aja dijadikan suatu alat protes. Doroba Zaidun Amron. Gurunya mencontohkan itu dalam ilmu nahwu. Doroba memukul Zaidun Zaid. Amron terhadap Amar. Loh, yang mau jadi muridnya sewot. Apa salahnya Amar sampai Zaid pukul kepada Amar? Sewot. Loh, ini kan cuma contoh. Masa contoh kok dibenci? Saya tidak suka contohnya Pak Guru. Itu misalkan. Ya itu namanya muridnya yang sedeng itu namanya. Ini kan cuma pelajaran. Ini kan cuma contoh kok malah benci-benci. Iya kan? Ya. Ini kan cuma contoh kok kamunya benci. Nah, ini kan guru mencontohkan pelajaran ilmu nahwu. Doroba Zaidun Amron. Doroba memukul Zaidun sapa Zaid, Amron ing Amar. Zaid telah memukul Amar. Yang jadi muridnya panas hatinya. Wah, ini jahat sekali Zaid nih. Enggak benar. Kenapa nggak dipukul balik aja Pak Guru? Doroba Amron Zaidan gitu kan.
Waduh, ya ini sih nggak selesai-selesai. Maksud tujuan guru mencontohkan doroba zaidun amron bukan supaya kamu emosi, Cung. Bukan supaya kamu semot. Tujuannya supaya kamu ngerti. Ada kalimat fi'il, ada kalimat isim. Ada yang tarkibnya jadi fa'il, ada yang tarkibnya jadi maf'ul. Itu tujuan guru mencontohkan doroba zaidun amron. Ini sih yang jadi muridnya semot jelas. Ya kan? Begitulah Tuhan, begitulah Allah mencontohkan kepada kita. Lihat nih, aku menciptakan banyak sekali example, contoh. Jadi Gusti Allah itu guru ilmu nahwu, lebih dari gurunya guru ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu gurunya harus pinter bikin contoh. Kalau guru ilmu nahwu kok nggak pinter bikin contoh, wah ya nanti muridnya nggak pinter-pinter nantinya. Maka Allah ini guru dari segala guru, bikin contoh-contoh yang banyak sekali. Tuh, kamu ingin lihat rahmatnya aku, contoh itu. Ada hambaku yang memiliki rahmat. Tuh, lihatlah, rahmatnya aku tercontohkan pada dia. Kalau orang yang anti rahmatnya aku, kamu lihat kepada orang ini. Gitu. Nah, hasilnya bagaimana? Aku itu ahli dalam hal al-badiyah, yang maha berkesenian, yang menjiwai seni. Lihatlah, itu ada hambaku yang memiliki jiwa seni. Kamu lihat, perhatikan dia, kamu ambil pelajaran dari dia. Tapi di situ aku juga mencontohkan orang yang anti jiwa seni. Kamu lihat dia, perjalanan hidupnya bagaimana, akhirnya bagaimana. Jadi itulah Gusti Allah memberikan contoh saja, contoh-contoh sebagai bahan pelajaran supaya pinter. Orang yang melihat contoh-contoh itu biar pinter, bukan malah tambah emosi. Tuh. Kesadaran itu tuh ada pada diri orang-orang yaitu yang mustabik billah. Tapi pikiran begitu tuh tidak langgeng. Ujung-ujungnya kalau ada yang nabok, ya benci juga kita, ya kan? Kesadaran macam itu tuh cuma sebentar. Tidak berlangsung bertahun-tahun. Oh, Masya Allah. Gusti Allah itu maha menepati. Gusti Allah itu. Tapi banyak orang yang tidak tepat. Kamu lihat pelajarannya. Oh iya ya, semua itu adalah bahan pelajaran dari Allah. Tapi temponya kita tidak ditepati pembayaran hutangnya oleh dia, ya benci-benci juga kita. Ikut sengit juga. Ini katanya mau bayar hutang, nyatanya nggak bayar, ikut benci juga. Jadi perasaan dewasa itu yang model semacam itu, memandang manusia sama semua bi'ainin wahidah, itu tidak berlangsung dalam waktu yang panjang. Ini jadi kita belajar karakteristik manusia. Manusia itu tidak suka ada orang yang tidak suka kepada dianya. Orang yang usil, orang yang mengganggu, itu manusia secara alamiah siapapun tidak suka. Tidak suka. Jadi secara perasaan ya, secara watak manusia. Tapi sekali lagi, manusia bukan hanya punya hati, bukan hanya perasaan. Manusia punya logika yang menstabilkan perasaan. Jangan main perasaan melulu, harus logikanya dipakai. Wa ya'udulan balik al-adu sapa musuh ila munazaatihi maring ngerecoki wong. Akti bermaksud sapa ingsun asyaitona ing setan. Fa innahu moko setuhune setan yunazi'u iku merecoki sapa setan bil waswasati kelawan godaan. Famah maqabala moko ing dalem sumangsane membandingkan sapa wong zalika ing mengkono hasad bikarat hatihi kelawan sengite wong. Wa alzama lan netepaken sapa wong qalbahu ing atiye wong. Hadhil halata ing ikilah sikap. Faqad adda moko temen menunaikan sapa wong ma ing kewajiban
Kalafa kang wis menekan sapa Gusti Allah, kang wis menugaskan sapa Allah hu ing ikilah wong ing atase man. Jadi jangan hanya main perasaan, tapi logika harus dipakai. Wa qad dhahaba dhahibun wallahu a'lam.